Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Di atas setelah ini Dr. Abimanyu akan memberikan ulasan tentang infeksi yang disebabkan di mulut bagian atas areanya dokter gigi, ada di mulut, di periodontitis dan juga di ispa. Kami persilahkan Dr. Abimanyu. Waktunya 20 menit, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Besari, panitia yang mengizinkan saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan materi saya. Saya akan menyampaikan tentang infeksi lain, ya, infection yang berhubungan dengan prematuritas, dengan preterm birth. Saya akan menyampaikan dua saja, yaitu tentang urinary tract infection dan periodontal disease. Ya. Saya perlu memperkenalkan diri karena saya termasuk baru. Kita sentra pendidikan yang paling bungsu di Indonesia. Saya dari Banjarmasin. Ini adalah rumah sakit saya tempat bekerja dan saya selalu bekerja dengan teman-teman dari senior dari Makassar dan Manado. Ini acara waktu pelatihan BSS. Mudah-mudahan kita nanti berkumpul di Banjarmasin untuk mengadakan event ilmiah, tapi untuk veto maternal mungkin kita harus menunggu venue yang megah seperti ini di Banjarmasin. Untuk tahun ini teman-teman dari onkologi akan mengadakan event di Banjarmasin, onkologi. Saya kira ini kita sudah kita lewati saja, kita sudah sangat familiar dengan angka 37, 34 dan sebagainya. Ini barisan yang panjang, risk factor dari preterm. Kita akan bicara di infeksi yang sedikit dan banyak sekali daftarnya panjang. Tadi disampaikan bahwa preterm ini suatu sindrom, ya, jadi banyak penyebabnya. Tadi disampaikan juga bahwa tidak hanya satu, kalau cuma infeksi mungkin diobati, tapi yang lain mungkin ada penyebab yang lainnya. Ya. Ini sudah patogenesis, saya kira sudah tidak perlu diulang, semuanya akhirnya bermuara pada common pathway di prostaglandin yang akan menyebabkan cervical change, prom, dan kontraksi. Ini bagaimana infeksi yang jauh, mungkin dia tadi sampaikan, di periodontal bisa menyebabkan ada kemungkinan untuk terjadinya prom, terjadinya preterm. Ya. Infeksi dan preterm, saya kira kalau inflamasi suatu yang berguna bagi tubuh, tapi kalau tidak dikontrol atau terjadi secara berlebihan akan membahayakan bagi tubuh. Ada penelitian yang melibatkan 200.000 persalinan, didapatkan 2,5% pasien mempunyai bakteria asimptomatik, ya, bakteri uri asimptomatik. Ini sangat menarik bagi kita, mungkin kita sering ketemu pasiennya ya, di klinik sehari-hari. Dan penelitian lain yang melibatkan 750 pasien, pada mereka yang tadi sampaikan juga normal flora pada vagina, dia 70% lebih rendah terjadinya preterm. Dan Han dan kawan-kawan menyebutkan periodontal disease mempunyai hubungan ya dengan terjadinya trigger terhadap preterm. Saya akan menyampaikan ini, ya, urinary tract infection, infeksi pada
Urinary tract kita bagi 3 di sini, ada asimptomatik bakteri urea, akut sistitis dan akut pyelonephritis. Kejadiannya sekian untuk bakteri asimptomatik sekitar 2,7%, sistitis 1,2%, pyelonephritis setengah sampai 2%. Kalau tidak diterapi akan berhubungan dengan preterm low word birth dan perinatal mortality pada bakteri urea ini. Jadi sebaiknya diterapi, nanti disampaikan di belakang. Pada akut sistitis tidak ada hubungan yang terlalu bermakna, mungkin karena sudah ada gejalanya. Kalau sistitis ada gejalanya sehingga cepat diobati. Beda dengan yang asimptomatis tadi. Kalau terjadi pyelonephritis memang sudah gejala yang berat, naik ke atas infeksinya, dan dari penelitian memang yang melibatkan 500.000 persalinan, 2.894 yang menderita pyelonephritis, dia lebih banyak ya terjadi preterm birth dan outcome kehamilan yang tidak baik. Patologis saya kira UTI terjadi pada hamil karena uretranya terbuka dan dilatasi pada ureter dan sebagainya. Tekanan pada bladder, tekanan bladder terhadap tekanan uterus yang membesar ya terhadap bladder dan ureter. Dan juga ada kondisi immunosuppression pada ibu hamil. Kita bicara bakteri urea asimptomatik, disebut bakteri asimptomatik kalau kita temukan pada kultur pertumbuhan kuman yang tinggi dan tanpa adanya gejala. Ini asimptomatik. Ini yang tidak enak, nggak ada gejala tapi ada bakteri di. Ini kita bagaimana screening, koleksi spesimen dan sebagainya. Screening ada guideline yang rekomendasinya memang setiap ibu hamil harus dilakukan screening karena kita nggak pernah tahu ada bakteri karena memang nggak ada simptomnya. Paling tidak sekali saat awal kehamilan. Dilakukan pada 12-16 minggu dan urin kultur ini yang tidak enak. Mungkin nggak semua bisa melakukan kultur. Pada wanita yang risiko tinggi, pernah terjadi UTI, ada anomali, urinary tract, pernah preterm labor dan sebagainya dilakukan rescreen. Rescreen maksudnya kalau screening awal negatif mungkin bisa diulang gitu sampai buktikan ada atau tidak. Bagaimana koleksi? Kalau ini mungkin tugas dari teman dari patologi klinik ya. Tapi kita harus concern bahwa urin yang diambil tidak terkontaminasi. Ada disebutkan labia harus dibuka dan yang dikoleksi, yang dikumpulkan urinnya adalah yang tengah, urin tengah, yang awal dibuang dulu, yang tengah diambil. Atau dibasuh dulu, meyatus ureteranya disebut clean cats collection. Kateterisasi tidak rutin, disarankan rutin karena takut ada infeksi. Dan ini tugas patologi klinik memang ya harus dilakukan dengan sangat hati-hati spesimen ini supaya hasilnya tidak salah. Diagnosis kriterianya bakteri didapatkan ini. Jadi dari 2 pengambilan berturut-turut didapatkan bakteria yang sama dengan 10⁻⁵ colony forming unit. Ini kriterianya. Atau kalau dengan kateter lebih dari 10⁻². Dan rapid screening yang lain yang dipstick dan sebagainya dikatakan sensitivity dan spesifiknya tidak mendekati kultur. Jadi tidak jarangkan digunakan. Manajemennya bagaimana bakteri asimptomatik ini dengan terapi antibiotik. Dan beri antibiotik, bila hasil kulturnya keluar kita sesuaikan antibiotiknya dengan
hasil kulturnya, hasil ada yang resisten atau dan sebagainya. Kenapa harus diobati? Salah satu yang tidak ada simptomnya, karena asimptomatik bakteri akan ada risiko menjadi pyelonefritis yang sangat berat, ya, yang mempunyai risiko keluaran kehamilan yang tidak bagus. Jadi dengan pemberian antibiotik, kejadian pyelonefritis akan ditekan sehingga akan memperbaiki outcome dari kehamilan. Ada meta-analisis yang membandingkan ibu yang dengan asimptomatik bakteri diberi antibiotik, placebo dan tidak diberi. Yang diberi antibiotik mempunyai kemungkinan untuk sembuh, dalam tanda kutip ya, clear asimptomatik bakteri dengan rasio 0,3 cukup, dan kejadian pyelonefritis akan sangat dikurangi. Cara pemberiannya ya, dengan antibiotik yang dilanjutkan nanti dengan hasil kulturnya, disarankan yang short course untuk mengurangi exposure ke fetus. Jadi sudah ada dibandingkan single dose dengan yang 4 atau 7 hari pemberian obat, yang single dose tidak lebih baik. Jadi lebih baik yang short course. Kecuali fosfomycin, disebutkan fosfomycin cukup dengan single dose. Ini deretan antibiotik yang disarankan. Mungkin banyak yang kita kenal, amoxicillin clavulanat, fosfomycin cukup single dose. Follow up 30% yang diobati kemungkinan tidak berhasil. Jadi kita harus ulang kulturnya seminggu setelah terapi dilakukan. Bila hasilnya negatif, tidak ada pertumbuhan kuman, sudah berhasil. Tapi kalau positif, sarannya diulang lagi antibiotiknya. Agak repot memang, ya, harus kultur terus. Ya. Ini yang akut sistitis. Akut sistitis terjadi kalau ada keluhan, disuri, nyeri kencing, urgensi, frekuensi, kemudian kalau orang Jawa anyang-anyangan, ya. Hematuria, piuria bisa terjadi. Kalau pada simple sistitis biasanya tidak ada panas. Bila ada nyeri, ibunya tampak sakit berat, mungkin kita sudah curiga ada pyelonefritis. Dan tetap dikonfirmasi dengan penemuan bakteria pada urin kultur, pada sistitis. DD-nya mungkin vaginitis, dan yang penting mungkin kita sering ketemu di klinik sehari-hari, ibu hamil selalu mengeluh saya sering kencing, ya, karena itu ini sesuatu yang normal pada ibu hamil. Bedanya kita buktikan ini tidak ada kuman di urinnya. Manajemennya sama dengan antibiotik yang diteruskan nantinya disesuaikan dengan kulturnya. Ini sama, ada rekan antibiotik untuk sistitis, saya kira sama dengan yang asimptomatis tadi. Pyelonefritis kita diagnosis apabila ada panas, ibunya tampak sakit berat, flank pain, mungkin sakit pinggang, mual, muntah, ya, dan nyeri perut atas. Ya, biasanya terjadi pada trimester 2 dan 3. 20% wanita dengan pyelonefritis akan sampai shock, ya, jadi mungkin bisa sangat berat, dan itu komplikasinya. Akut pyelonefritis kita curigai kalau terjadi ini, ya panas tadi sudah sampaikan. Dan manajemennya MRS, di rumah sakit dengan parenteral antibiotik. Diberi antibiotik sampai 1 atau 2 hari bebas panas. Terapi secara empirik antibiotik diberikan parenteral yang broad spektrum, di sini
tuliskan beta-lactam yang disarankan, dan pemberian fluoroquinolone dan aminoglycoside tidak disarankan untuk ibu yang sedang hamil. Ini antibiotik yang disarankan untuk pyelonefritis, golongan ceftriaxone mungkin yang kita kenal, ampicillin, gentamicin, ambigenta, dan kalau berat kita bisa berikan meropenem. Pyelonefritis bukan indikasi untuk terminasi. Bila ada indikasi obstetri untuk terminasi persalinan, kita bisa menunggu sampai pasiennya afebris. Dan tokolisis bisa kita lakukan bila masih preterm. Berikutnya adalah periodontal disease. Ternyata sesuatu yang jauh akan bisa menyebabkan yang di bawah, jadi melewati sistemik, ya, secara sistemik. Ini saya kira gambaran yang sangat baik ya, dari gigi yang jauh akan terjadi penyebaran kuman melewat darah, inflamasi sistemik ya, yang akan mempengaruhi kehamilan. Ya. Ini tadi disampaikan, banyak disampaikan, infeksi, bakteri, produk inflamasi yang ke bayi, ke persalinan akan menyebabkan 3 event yang berbahaya itu, yaitu preeclampsia, low birth weight, keguguran, long term disability. Ini yang tadi banyak disampaikan, bagaimana preterm infeksi bisa mempengaruhi anak-anak kita yang lahir, dan yang kita bicarakan preterm birth. Ada 2 systematic review yang mengasosiasikan antara periodontal disease dengan outcome ya, pregnancy, preterm birth. Belum ada bukti yang konklusif ya, yang disampaikan bahwa ada hubungannya gitu. Ini bakteri-bakteri yang berhubungan dengan periodontal dan preterm. Jadi periodontal flora mungkin jauh, dia berkumpul di fetoplacental unit, dan juga dari situ terjadi sistemik inflamasi sehingga selalu bisa berhubungan antara periodontal dan preterm. Ya. Atau periodontal disease ini suatu tanda bahwa seseorang itu bereaksi sangat keras, lebih keras dari orang lain terhadap stimulus infeksi, sehingga dia kalau ada infeksi di fetoplacental juga dia bereaksi lebih kuat ya, sehingga menyebabkan preterm. Sehingga disebutkan di sini periodontal disease dan periodontal labor secara epidemiologi mungkin berhubungan, tapi tidak berhubungan secara sebab akibat. Ya. Tidak ada bukti yang kuat bahwa terapi periodontal disease ini mempengaruhi outcome kehamilan. Ya. Jadi konsensus dari perkumpulan periodontologi Eropa, Amerika berkesimpulan bahwa pengobatan periodontal aman dan memperbaiki kesehatan periodontal pada wanita hamil, tetapi tidak secara umum tidak menurunkan angka persalinan preterm dan low birth weight. Kenapa tidak menurunkan, jadi tidak menurunkan pengobatannya ini? Kemungkinannya disebutkan adalah sebab akibatnya tidak jelas. Ada share risk factor, jadi risk faktornya bersama-sama disebutkan seperti merokok menyebabkan periodontal disease, menyebabkan persalinan preterm. Kalau satu diobati karena faktor risikonya sama, jadi enggak ada hubungannya. Underpower trial dan definisi periodontal juga tidak konsisten. Kita enggak tahu, mungkin dokter gigi yang sakit, yang lubang gigi 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Jadi enggak jelas.
yang disebut periodontal disease yang seperti apa berat ringannya gitu. Atau treatment yang ada belum adekuat ya untuk mempengaruhi outcome dari kehamilan. 2 menit Ya, lagi ya dokter. ini sudah selesai. Ya, jadi take home message-nya apa yang bisa kita renungkan, bakteri asintomatik ada risiko tinggi ya, jadi preterm tapi dia tanpa gejala dan mungkin kita di Indonesia untuk diagnosisnya agak sulit ya mungkin ya, karena harus pakai kultur. Mungkin kita bisa diskusikan di sini. Selama ini kan kita pakai urinalisis, di situ tertulis bakteria positif, langsung kita terapi ya. Terapi sering gitu. Ya, jadi dan belum ada bukti kuat bahwa periodontal disease dengan terjadinya preterm birth. Jadi terapi masih belum menurunkan kejadian preterm birth. Tadi sampaikan mungkin penelitiannya masih belum kuat untuk membuktikannya. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.